Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya gitu ya, saya akan menyampaikan satu materi tambahan pengayaan terkait contoh project market research yang biasa dilakukan di perusahaan gitu ya. Kali ini saya akan mencoba membawa satu contoh gitu ya, namanya post campaign research gitu. Apa sih post campaign research ini gitu ya? Jadi kalau dari latar belakangnya, eh, banyak perusahaan gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan yang memang yang bergerak di bidang konsumen ya, baik menjual barang atau jasa. Biasanya mereka membuat iklan, iklan TV gitu ya, atau nanti mungkin saya sebut nanti TVC ya, TV campaign. Tentunya tujuannya macam-macam dan eh, biasanya juga gitu ya, tujuan utamanya adalah meningkatkan awareness dan menyampaikan pesan dari brandnya. eh Memang kan kalau perusahaan itu kan pasti tujuannya itu adalah eh, gain profit ya, mendapatkan profit, meningkatkan sales gitu ya. Dan salah satu caranya pasti menggunakan iklan ini. Diharapkan kalau awareness-nya naik, iklannya itu menyampaikan pesan dengan baik gitu ya, pesannya sampai, salesnya pasti akan meningkat gitu ya. Diharapkannya seperti itu. Makanya di sini biasanya yang dilihat secara utama adalah awareness dan message delivery. Lalu bagaimana cara kita mengukur iklan tersebut tuh berhasil atau tidak, gitu ya? Nah, biasanya untuk mengukur keberhasilan satu iklan, itu kita menggunakan post campaign reset. Nah, dari uraian tadi sebelumnya gitu ya, kita coba lihat tujuannya sebenarnya sederhana gitu ya. Biasanya tiga ini. Kalaupun ada lebih yaitu pasti customize gitu ya. Tiap risetnya pasti customize. Tapi kalau sebagian besar gitu ya, utamanya adalah ini. Kita melakukan evaluasi terhadap iklan tersebut di aspek-aspek berupa awareness, message delivery, lalu ada key scene atau jalan cerita. Untuk awareness di sini ada dua ya, ada spontan sama edit. Maksudnya apa? Spontan itu adalah tanpa ada bantuan sama sekali. Jadi nanti kalau iklan kita gitu ya, masuknya tuh banyak di spontan, itu bagus banget. Artinya target market atau responden tanpa harus dibantu, dia sudah ingat dengan iklan kita. Gitu ya, itu adalah tingkatan tertinggi tuh dari awareness. Ada juga yang edit itu maksudnya apa? Edit itu kalau nanti ternyata secara spontan dia nggak ingat iklan kita, nah kita nanti akan bantu dengan materi video gitu ya. Videonya juga nanti macam-macam nih, ada video yang disensor, ada juga video yang memang kita biarkan as it is seperti yang ada di TV. Oke, metode riset itu seperti apa sih? Jadi kalau kita mau melaksanakan post campaign, itu risetnya itu dilakukannya face to face gitu ya. Face to face, lalu tentunya dengan kualitatif gitu ya. Karena kan kita pengen mengukur ya, berapa banyak sih yang aware, berapa banyak sih message-nya tuh sampai gitu ya. Pasti tentunya harus menggunakan metode kualitatif karena kita menggunakan analisa statistik di sana. Questionnaire struktur sampelnya berapa banyak gitu ya. Biasanya di atas 200 karena tadi ya kita menggunakan nanti ada signifikan atau tidak gitu ya. Nah, itu menggunakan N yang memang harus lebih banyak. Target responden yang ditanyakan nanti juga harus menggunakan target market kita. Contoh misalkan kalau saya melakukan riset kepada susu balita, yang ditanya siapa? Nah, yang ditanya itu target market dari susu balita itu siapa? Biasanya itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang punya anak umur 1 sampai 5 tahun gitu. Kalau bapak-bapak gimana? Biasanya itu tidak ditanyakan karena biasanya itu yang menentukan merek yang hendak digunakan untuk anak balita tuh ibu-ibunya gitu ya, bukan bapaknya. Atau kakaknya lah misalkan. Kakaknya ada yang ditanya nih, anaknya anak SMA gitu atau anak kuliahan ditanya tentang adiknya yang balita. Nah, itu biasanya tuh tidak diambil ya, bukan target market. Jadi memang penentuan target responden itu harus sesuai banget dengan target market ya, nggak boleh di luar itu, jangan sampai ditanya di luar itu. Kalau di luar itu ya itu bukan responden kita. Lalu tadi misalkan ibu-ibu yang punya anak balita gitu ya, 1 sampai 5 tahun, dia juga harus didefinisikan usianya dia gitu ya, jangan sampai tanda kutip terlalu muda gitu ya. Memang ada sih ibu-ibu muda gitu ya, tapi kalau terlalu muda mungkin biasanya nggak masuk gitu ya.
Lalu status ekonomi juga harus dijelaskan juga gitu ya. Status ekonominya tuh yang harusnya seperti apa? Apakah yang low, yang middle, atau yang high? Karena beberapa brand itu kan punya target market yang berbeda-beda. Ada susu yang menargetkan ke middle sampai low gitu ya. Ada memang susu yang memang middle ke high. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau misalkan brand kita itu bermainnya tuh di middle high, ya kita nggak perlu ngambil yang low gitu ya. Atau kebalikannya, brand kita mainnya itu di pasar middle low. Itu jangan sampai kita mengambil responden yang high. Kenapa? Nanti nggak nyambung gitu ya. Jawaban-jawabannya nanti habit-habitnya nggak nyambung. Lalu untuk pengambilan sampelnya di sini kita menggunakan purposive random sample. Jadi kalau mungkin istilahnya rumit gitu ya, ada purposive, ada random sample. Intinya sih kita akan mengambil secara acak ya. Tapi kita mengambilnya itu tidak sembarang acak. Ada purpose-nya gitu ya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu dipasin gitu ya, disesuaikan dengan usia, gender, dan status ekonomi. Jadi nggak murni sembarangan acak gitu ya, tapi kita harus ambil sesuai dengan target market. Makanya namanya purposive. Nah, ini pelaksanaan fieldwork-nya gitu ya. Jadi setelah kita definisikan, nanti kira-kira fieldwork-nya bakal seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kita mengambilnya tadi face to face, lalu dengan cara central location. Central location itu apa sih? Jadi alih-alih kita apa namanya, house to house ya, datang rumah ke rumah gitu, kita pakai metode central location. Central location itu apa? Jadi kita sewa tempat gitu ya di pusat keramaian. Bisa di mall, bisa di pasar, bisa di taman, bisa di CFD gitu ya. Lalu di sana interviewer kita tuh ngumpul. Jadi nanti setiap kali ada masyarakat yang berkumpul segala macam, nah itu nanti kita akan coba rekrut responden dari sana. Jadi pelaksanaan risetnya bisa lebih cepat gitu ya. Karena bukan kita yang nyari responden, tapi responden udah datang ke sana. Responden datang ke tempat itu, kita tinggal ngerekrut aja sesuai dengan target market kita nggak di sana gitu ya. Nah, biasanya tuh interview nanti akan bawa laptop atau tablet, tergantung ya. Kalau mobile gitu ya, kayak di taman atau di CFD, kita nggak mungkin tuh bawa laptop. Nah, kita pasti bawanya tablet. Tapi kalau di mall yang disediakan tempat duduk, interviewer sama responden bisa wawancara sambil duduk gitu ya. Ada mejanya gitu ya, segala macam. Nah, gitu kita bisa bawa laptop ya. Kenapa kita harus bawa laptop atau tablet? Karena memang nanti ada materi iklan yang hendak tayangkan gitu ya. Karena kan tadi ada yang saya sebut ya, ada edit video gitu ya. Nanti mau nggak mau harus ada di sana gitu ya. Nah, untuk questionnaire sendiri kita turunkan dari tujuan gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang wajib ada. Di luar ini silahkan ditambahkan sendiri gitu ya, tergantung dari tujuan dari riset masing-masing. Ini adalah pertanyaan yang wajib ada, yaitu yang pertama profil, itu harus ada, disesuaikan juga dengan tadi ya, kebutuhan dari brandnya. Yang ini simple, cuma gender, usia, dan status ekonomi. Di beberapa riset yang tanda kutip lebih complicated, itu kayak area ya, area dari dia tinggal, itu ditanyakan juga. Lalu ada juga pertanyaan terkait usia anak, ya, usia anaknya gitu. Jadi kalau tadi balita gitu ya, usia anaknya berapa tahun, dia punya berapa anak, gitu ya, udah sekolah atau belum, sekolahnya di mana, gitu ya, SPP-nya berapa, sampai detail itu untuk yang profil. Kalau misalkan respondennya terkait apa, orang-orang yang suka olahraga misalkan gitu ya, ya itu juga harus ditanyakan tuh habit olahraganya, ya. Jadi nggak sembarangan kita ambil responden, dia harus fit dengan target market. Lalu karena ini post campaign, kita bertanya tentang televisi, tentunya kita harus cari responden yang nonton TV, ya. Jangan sampai kita dapetin responden yang nonton TV, nanti hasilnya akan jelek, gitu ya. Karena kan kita harus mencari nih orang-orang nonton TV, gitu. Barangkali di 200 orang yang nonton TV misalkan ada 150 gitu ya. Nah, berarti nanti kita bisa sampaikan nanti di report bahwa 150 per 200 itu masih menonton TV gitu ya. Nanti untuk hitung-hitungannya tuh. Jadi sini kita lihat nih, dia nonton TV atau enggak, stasiun TV yang nonton tuh apa, jam berapa dia nonton, dan durasinya berapa lama. Lalu acara yang ditonton tuh apa. Ya, ini tuh penting.
Karena ini bisa jadi nanti feedback juga ya. Feedback buat tim brand atau tim marketing. Besok-besok kalau mau ngiklan di acara ini aja, di jam ini aja, di stasiun TV ini aja gitu ya. Ini bisa buat inputan buat mereka untuk melakukan strategi marketing atau strategi divisi yang lebih baik lagi. Lalu untuk awareness gitu ya. Awareness di sini biasanya kita tanyakan dulu dari kategori yang global. Contoh misalkan tadi ya susu balita gitu ya. Biasanya kita tanya nih, Bu, iklan susu yang paling dilihat di TV apa ya? Gitu ya. Ada nggak sih iklan susu yang belakangan ini Ibu lihat di TV? Nah, kita tanyakan secara spontan dulu. Dia nyebut nggak brand gitu ya. Kalau nyebut, kita tanyain itu iklannya yang mana Bu ya? Misalkan dia, oh ya saya ingat iklan Denkau misalkan. Denkau yang mana Bu? Nah, biarkan dia bercerita. Lalu kita tanyakan terus ya, nah, ada lagi yang diingat, ada lagi nggak, ada lagi nggak gitu ya. Kalau dia udah mentok, nah baru kita masuk ke edit di sini nih. Nah, kita berikan video iklan, tapi sudah kita sensor. Packagingnya kita sensor gitu ya. Eh, Kalimat-kalimat yang menggunakan brand kita itu juga kita sensor. Gitu ya. Jadi si ibu itu kayak melihat iklan, tapi nggak ada lambang brandnya, tidak ada packagingnya, tidak ada brand yang keluar dari kata-kata itu gitu ya. Nah, nanti dari sana kita tanya, ini pernah lihat nggak? Oh iya, saya pernah lihat. Nah, baru kita tanya, ini kira-kira brand apa ya, Bu? Kenapa hal ini penting? Karena gini, beriklan itu tuh bukan suatu hal yang murah ya. Satu iklan itu untuk tayang di 1 minggu atau beberapa minggu, itu bisa habis miliaran ya, miliaran rupiah. Sebisa mungkin perusahaan saat membuat iklan, jangan sampai dia mengiklankan brand lain, gitu ya. Kadang tuh responden atau target market itu sering ketukar, itu sering kita dapatkan. Jadi udah kita sensor, gitu ya. Kita berikan iklan tersebut, kita tayangkan kepada responden. Ternyata brand yang diingat itu berbeda dengan uh, brand aslinya, gitu ya. Misalkan tadi iklannya iklan Denkau gitu ya. Tapi pas kita tanyain, iklan apa nih Bu? Oh, ini mah iklan Frisian Flag gitu ya. Atau ini iklannya Ultra gitu. Nah, itu nanti akan jadi teman penting. Itu akan jadi teman penting. Jadi nanti misalkan dari 1M yang di spending, ternyata sekian persen responden salah. Salah mengira iklan gitu ya. Itu kayak kita ngiklanin buat orang lain. Nah, itu nanti akan jadi satu feedback yang penting juga untuk tim kreatif gitu ya. Dari sana kira-kira apanya sih yang mengakibatkan orang itu salah eh, mengartikan brandnya. Karena biasanya tuh tiap-tiap brand atau tiap-tiap iklan itu tuh punya punya signature gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan signature orang lain yang udah lebih kuat. Contohnya gini deh. Misalkan eh, kita ambil contoh kasus minuman jeruk ya, kayak Nutrisari gitu ya. Kalau teman-teman lihat di iklan Nutrisari itu ada beberapa eh, icon branding yang sudah sangat kuat. Jadi kalau ada kata-kata atau kalimat jeruk makan jeruk, atau ada bulir jeruk gitu ya, atau ada si jeruk gitu ya, ada maskotnya. Saat ada brand lain yang menggunakan gitu ya, eh, menggunakan icon brand tersebut, itu biasanya akan salah tuh, akan diasosiasikannya ke Nutrisari gitu ya. Sama juga gitu ya dengan misalkan iklan air mineral lah misalkan. Kalau kita ngomongin tentang kemurnian, tiap kali ada air mineral, iklan air mineral, ada kata-kata murni gitu ya, ada kata-kata mata air pegunungan, pasti akan larinya ke Aqua gitu ya. Akan larinya ke Aqua, apapun brand itu gitu ya. Nah, makanya masing-masing brand itu harus punya signature sendiri-sendiri. Jangan sampai tanda kutip make signature brand lain yang udah lebih kuat. Nah, biasanya pasti responden akan salah tuh, akan salah mengira. Sayang banget ya, udah mana bikinnya mahal, spending iklannya juga mahal gitu ya, tapi malah mengiklankan brand lain. Lalu yang terakhir ada price delivery. Kita mengukur pesan dari iklan.
kira-kira nyampe atau enggak gitu ya, pesannya apa, pesan utamanya apa. Nah itu tadi ya, jangan sampai pesannya nggak nyampe gitu ya, jangan sampai kayak gitu, sayang soalnya. Lalu di sini ada proses namanya QC ya, Quality Control. Jadi ini mungkin yang nggak ada di materi. Eh, ini penting gitu ya, karena biasanya tuh QC ini nih yang tahu prosesnya itu biasanya memang orang-orang yang memang udah kerja di market research. Biasanya kalau orang-orang di luar market research nggak pernah tahu ini QC kerjanya mau ngapain gitu ya. Jadi setiap project market research itu ada proses namanya QC. Jadi QC ini berjalan di antara fieldwork dan data preparation. Jadi pada saat interviewer melakukan wawancara, sebelum data itu nanti di entry atau di cleaning gitu ya, ada tengah-tengahnya dulu namanya QC. QC ini tujuannya adalah memastikan bahwa interview itu berjalan sebagaimana mestinya, gitu ya. Tidak ada interview yang fiktif. Kadang-kadang kan ya kita suka temukan beberapa interviewer yang curang ya, curang. Jadi mungkin ya alih-alih dia mewawancarai responden, tapi dia malah ngisi questionnya diisi sendiri sama dia tuh. Jadi tidak ada wawancara, tapi si interviewer ngisi sendiri gitu ya. Jadi questionnya diisi sendiri sama dia, sampai berapa question diisi sendiri gitu. Jadi fiktif gitu ya. Nah di sini pertama ini kita memastikan bahwa interviewer itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada yang fiktif-fiktif gitu ya, tidak ada yang ngisi sendiri. Lalu kalau interview itu berjalan sebagaimana mestinya, kita juga pastikan bahwa responden itu masuk ke target market. Jangan sampai tadi ya, uh, iklan tentang susu balita tapi ditanyakan ke bapak-bapak gitu, untuk ke anak kuliahan, itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi kita harus pastikan profilnya memang sesuai dengan profil target market. Lalu kita juga pastikan bahwa jawaban responden itu konsisten, tidak ada yang cheating gitu ya. Jangan sampai ada pertanyaan yang mengarah kemana gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah QC, caranya melakukan QC gimana? Jadi QC itu interview ulang sebenarnya gitu ya. Jadi dari masing-masing interviewer kita ambil secara acak gitu ya. Misalkan satu interviewer itu mengerjakan 10 kuesioner, 10 responden. Dari 10 itu kita ambil 3 secara acak nih. Nah, nanti 3 secara acak itu si tim QC akan menelpon ulang atau mencari respondennya lagi gitu ya, dihubungi lagi gitu ya. Lalu dia akan menggunakan teknik-teknik tertentu, interview tertentu gitu ya, untuk memastikan 3 hal ini gitu ya. Kalau 3 dari 10 tersebut oke, ya artinya ya 10-10-nya oke gitu ya. Kita lanjutkan ke proses berikutnya, ke entry dan cleaning. Tapi kalau ternyata dari 3 dari 10 gitu ya, dari 3 dari 10 ternyata tiga-tiganya tidak oke gitu ya, ya artinya 10 question itu akan kita drop. Kita tidak akan pakai hasil pekerjaan dari interviewer tersebut. Kenapa? Ya bisa jadi interviewer tersebut berbohong ya. Kan dari 10 kita acak 3, tiga-tiganya salah gitu ya, atau tiga-tiganya bohong, ya udah pasti kita nggak akan pakai semuanya. Kalau ada yang di drop 1 atau 2, ya mungkin kita akan ganti lagi tuh. Kita minta interviewer ganti ya. Cari lagi respondennya sampai 10, lalu kita lakukan QC lagi, QC lagi, QC lagi. Oke, ini part pertama sampai QC. Nanti saya akan coba berikan contoh pada saat pengolahan datanya seperti apa dan pada saat bikin reportnya seperti apa. Oke, sampai jumpa di part berikutnya.